السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وما أرسلناك على رحمة للعالمين. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saudaraku berada, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji sedikit yang menyangkut dengan ikhlas dalam beribadah dan ikhlas dalam hidup. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam semua aktivitas kita hidup di permukaan bumi Allah ini yang menyangkut dengan ibadah hablum minallah dan hablum minan nas, tentu kita tidak bisa lepas daripada ikhlas, karena ikhlas ini menentukan diterimanya atau tidak amalan seorang hamba Allah di muka bumi Allah ini. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Imam Al-Ghazali misalnya disebutkan bahwa ikhlas adalah membersihkan amal perbuatan dari campur kepentingan dunia dan kepentingan untuk mengharapkan disanjung dan dipuja, dihormati dan lain-lain sebagainya, selain daripada mengharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bulan suci Ramadan ini barangkali banyak hal ibadah yang kita lakukan. Maka mari kita memperhatikan aturan dan tatanan untuk sempurnanya amalan-amalan yang kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan ini. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyangkut dengan ikhlas ini juga disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Misalnya, ikhlas tertinggi adalah beribadah murni untuk mencari reda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena takut dengan panasnya api neraka ataupun mengharapkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah berdasarkan pendapat Syekh Al-Bantawi. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhlas ini tidak butuh pujian dan tidak kecewa jika amalan tidak dihargai oleh siapapun hamba Allah di permukaan bumi ini. Dia tidak butuh pujian. Kemudian majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas dalam hidup. Misalnya, ikhlas dalam hidup bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ini ditegaskan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Inilah ciri-ciri orang yang betul-betul ikhlas dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Betul-betul dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Karena segala sesuatunya adalah milik Allah. Karena segala sesuatunya adalah ciptaan Allah. Maka kembali kepada Allah. Kemudian dalam hidup majelis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dia selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Juga hal ini ditegaskan dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasadid. Inilah ciri-ciri orang yang ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Baik di depan orang maupun di belakang orang. Dia tetap bersandarkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Majelis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam beramal misalnya, profesinya sebagai pegawai negeri, maka setiap langkah, setiap ayunan tangannya sampai ke kantor dia bekerja dengan baik, itu dia menyangkutkan dirinya dengan Allah bahwa pekerjaan itu adalah ibadah. Inilah ikhlas. Tidak takut karena pimpinan, tidak takut karena hal-hal yang bertanggung jawab dalam sebuah lembaga, tidak takut kepada pimpinannya, melainkan dia bekerja sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Itulah orang-orang yang ikhlas. Dia menyandarkan semua aktivitasnya dengan menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian majelis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang ikhlas dalam kehidupannya, dia selalu berbuat baik, dia selalu beramal tanpa pamrih. Itulah ikhlas. Dia tidak mengharapkan imbalan. Dia tidak mengharapkan pemberian sesuatu akibat dia telah berbuat. Inilah orang-orang yang ikhlas. Majelis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau semua ini kita laksanakan dengan baik, dalam bulan suci Ramadan ini barangkali, sabda Rasulullah SAW, Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan ikhlas mengharap reda dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan diampuni dosanya. Majelis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pengakuan batiniah dan pengakuan jasmaniah inilah yang membuat manusia itu bahagia dunia dan akhirat. Oleh karena itu majelis yang dirahmati Allah dimanapun saudaraku berada, mari dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita mencari ilmu tentang keikhlasan. Kita belajar tentang ikhlas, supaya amal ibadah yang kita laksanakan itu betul-betul mendapat reda dari Allah dan mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tausiah singkat ini mendapat reda dari Allah dan bermanfaat kepada kita semuanya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.